Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang konseling pranikah. Dan topiknya adalah menikah satu paket. Menikah satu paket. Kalau kamu menikahi pasanganmu, kamu menikahi dia apa adanya. Keberadaannya apa adanya. Kamu menikahi paketan dengan keluarganya, apakah dengan papa mamanya apa yang pernah dilakukan, kondisinya termasuk ipar, yaitu paketannya, karena calonmu tidak bisa dipisahkan dari keluarganya, bahkan keluarga besarnya. Dan kali ini kita akan lebih fokus menikah satu paket dengan satu pribadi, dengan kelebihan dan kekurangannya. Saya ulangi sekali lagi, menikah satu paket dengan satu pribadi, calon istrimu atau calon suamimu, dengan kekurangan dan kelebihannya. Harus bersiap-siap dengan itu. Pak, saya siap Pak dengan kelebihannya. Tidak boleh. Karena pasanganmu itu seperti sekeping mata uang, dua sisi. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ada kekuatannya, ada kelemahannya. Pak, rasanya kok tidak ada kelemahannya ya Pak. Saya melihat pasangan saya ini, calon saya ini sempurna. Wow, saya ucapkan selamat. Apa itu? Kamu nggak normal. Kamu terlalu jatuh cinta. Sehingga nggak logis, nggak masuk akal. Saya harus garis bawahi, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Tapi kalau kamu mau ngotot bahwa pasanganmu sempurna, ya saya hanya mengatakan, ya sudahlah. Teruskan saja. Saya punya pengalaman. Izinkan saya cerita ini sekian menit. Waktu itu usia saya sekitar 36 lah. Ya, 36 artinya ya hampir 20 tahun dibandingkan sekarang. Saya sudah menjadi konselor pernikahan. Oh enggak, 37, 38. Karena selisih dengan orang yang mau menikah, selisihnya 3 tahun. Dia umur 41, saya umur 38. Artinya saya sudah menikah lebih dari, saya menikah umur 25, 38, berarti 13 tahun. Dalam 13 tahun pernikahan, saya di awalnya menikah dengan istri saya tidak dikonseling, tidak memahami tentang tujuan, potensi konflik, proses penyatuan jiwa, bagaimana membangun hubungan. Kami tidak menerima yang namanya konseling pranikah. Sehingga kami babak belur belajar sendiri, sempat mau putus asa, sempat rasanya mau menyerah, tapi kami jalani. Dan sudah 13 tahun, sudah menemukan kekurangan dan kelebihan pasangan. Dan saya tahu bahwa tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, yang ada adalah keluarga yang harmonis. Masing-masing punya kelebihan kekurangan, lalu saling menolong, saling membantu, saling melengkapi, saling mendukung, saling berkorban. Nah, pada saat itu saya bertemu dengan satu orang pria, umur sekitar 41. Datang kepada saya, Pak Yo, saya mau menikah. Oh ya? Wow Pak, jadinya menikah Pak. Iya, saya sebut dia Bapak karena 3 tahun lebih tua dari saya. Wow, yakin nih Pak?
Pak, saya yakin, Pak. Saya yakin seyakin-yakinnya. Wow, bagaimana itu? Pak, selama sekian waktu saya mencari wanita, dia ini sangat sempurna. Wow. Lalu dia menceritakan bagaimana cantik, seksi, dan bijaksana, perhatian, menolong, dan segala macamnya. Wow, saya hanya mengatakan persis seperti saya di hadapan saudara itu. Wow, wow, dia cerita, saya wow. Kemudian saya ngomong begini, Pak, setahu saya tidak ada pria sempurna dan tidak ada wanita sempurna. Pak Yos belum menemukan masalahnya. Saya tidak mau mencari lagi, Pak. Sudah kesimpulan, Pak Yos, kalau saya menikah dengan dia, maka bukan hanya saya mendapatkan wanita sempurna, tapi saya akan memiliki keluarga yang sempurna. Ya, saya pun melihatnya dengan ya biasa aja. Ikut bersemangat, ya saya tahulah. Saya baru jalani pernikahan berapa 13 tahun dan ngertilah ada babak belurnya di situlah. Tapi dia begitu yakin. So, singkat cerita, dia nggak jadi konseling sama saya. Mengapa? Karena dia mau cepet. Dia mau, Pak, saya mau menikah dalam waktu 3 bulan, saya mau menikah dengan dia. Saya bilang nggak bisa. Aturannya minimal 6 bulan. Supaya apa? Supaya semakin paham, semakin ngerti. Wah, nggak bisa, Pak. Saya mau cepat-cepat menikah, ya minta maaf. Kemudian singkat cerita dia menikah di tempat lain. Dia menikah di tempat lain, saya tidak mendengar kabarnya cukup lama. Dan mungkin sekitar 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian, dia telepon saya. Pak Yos, aku mau konseling. Gimana nih? Pangeran dan Putri, bagaimana ini dengan keluargamu? Itu, Pak, saya mau cerita, Pak. Kenapa? Brengsek istri saya itu, Pak. Loh, kenapa? Dia itu mengatur saya. Dia ini tidak membebaskan saya. Loh, kamu bilang katanya kamu dapatkan wanita yang sempurna. Enggak, Pak, saya salah, Pak. Lalu dia cerita bagaimana istrinya itu mengontrolnya, mengaturnya, mendominasinya. Wow. Saya katakan begini, minta maaf ya, aku harus beritahu ya, dalam salah satu konseling itu materinya itu bagaimana mengimbangi suami yang tidak peduli, egois, mau menangnya sendiri, bagaimana mengatasi, bagaimana menghadapi istri yang cenderung mengatur, mendominasi, menguasai. Mengapa? Karena itu kecenderungan pria dan wanita yang umum. Jadi sebenarnya umum aja. Nggak apa-apa, sabar. Dan dia malah marah sama saya. Pak Yos nggak ngalami sih. Ya saya katakan dalam hati saya nggak mau ngalami. Ngapain? Pak, ini kebangetan, Pak. Lalu dia cerita detail dari bangun pagi, dari kerja, dari pulang, dari segala macamnya. Diatur begitu loh, Pak. Saya stop kisah saya ini. Kisah orang lain yang konseling sama saya, bukan kisah saya. Saya stop di sini, saya mau katakan, perhatikan. Paketan orang yang akan kamu nikahi. Teman saya ini yang berumur sebenarnya 3 tahun di atas saya, harusnya lebih dewasa dong. Lebih paham dong. Jangan karena tertarik dengan kelihatannya, kesabarannya, wajah cantiknya atau bodinya, kemudian dia jatuh cinta. Ini yang akan kita bicarakan. Menikah satu paket, pribadinya. Saya tanya sama kamu, kamu yang akan nikah, bisakah kamu sebutkan kelebihannya dan kekurangannya?
Bisakah kamu menemukan kelebihannya dan kekurangannya? Menemukan. Karena bisa sengaja atau tidak sengaja. Kemudian dalam konseling pranikah juga saya tanyakan, apakah kamu punya penyakit? Penyakit bawaan atau pernah sakit berat? Karena itu harus diketahui oleh pasanganmu. Apakah mau ini dulu pernah sakit berat, walaupun sekarang sembuh? Sekalian menguji. Berikutnya tanyakan kepada pasanganmu. Kamu punya pengalaman buruk apa dengan orang tua? Pengalaman buruk apa dengan orang tua? Sebenarnya ini membahas apa? Membahas sesuatu yang menjadi kelemahannya atau kekurangannya. Tanyakan itu. Berikutnya lagi, lihat kecenderungannya. Mengatasi masalah, merespon akan peristiwa dalam waktu yang sekejap. Apakah dia emosional, kemudian dia uring-uringan, kemudian perhatikan lagi masa lalu dari calonmu. Ada beberapa pasang yang mengatakan, saya tidak masalah dengan latar belakang pasangan saya, Pak. Buat saya itu masa lalunya. Dan kami sudah sepakat, lupakan masa lalu. Dan kami sudah sepakat, lupakan masa lalu dan jalan maju terus. It's okay. Tapi buat kamu yang terganggu dengan masa lalu calonmu, pernah pacaran dengan ini, pernah melakukan ini, pernah diberitakan di medsos ini. Apakah kamu mau menerimanya? Itu paketan pribadi. Belum lagi kalau dia punya ya sedikit yang khusus secara fisik. Apakah di matanya, atau di telinga, di pipinya, di rambutnya, atau di anggota badan yang lain. Maukah kamu menerimanya? Ini baru satu paketan pribadi. Masa lalu pribadinya, fisiknya, kecenderungannya dia. Mau nggak? Itu yang saya katakan menikah satu paket. Jangan cuma mau yang baiknya, kelebihannya saja. Tapi juga terima kesalahannya, kekurangannya, bahkan kelemahannya. Tidak mudah loh, karena kamu ini menikah dengan yang bersangkutan. Minimal 50 tahun ke depan. Jadi coba renungkan, menikah satu paket. Menikah satu paket. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.